sahabat Hermina, ketemu lagi di podcast Hermina hari ini yang akan dipandu oleh saya, Dr. Vista dari Rumah Sakit Hermina Balikpapan sebagai dokter umum. Dan hari ini tema podcast kita adalah serangan jantung, dan saya ditemani langsung oleh dokter spesialis jantung full timer di Rumah Sakit Hermina Balikpapan, yaitu bersama Dr. Yvonne SPJP. Ya, halo sahabat Hermina, saya Dr. Yvonne, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Oke, terima kasih dokter hari ini udah berkenan untuk mengisi podcast Hermina RS Hermina Balikpapan ya. Jadi kita diminta hari ini dok membahas tentang serangan jantung ya dokter ya. Oke, jadi mungkin banyak nih kasus tentang serangan jantung ya, meninggal mendadak gitu ya dok ya. Meninggal mendadak, terus kadang yang banyak disebutkan alasannya itu tentang serangan jantung ya. Kayak tokoh-tokoh terkenal tuh kan ada suaminya BCL tuh ya, Ashraf ya, sempat meninggal mendadak dikarenakan kemungkinan serangan jantung gitu ya dok ya. Nah mungkin jadi di hari ini berhubung ini salah satu tema yang marak ya dok ya, jadi kita coba bahas ya dok di podcast kali ini dan bersama langsung oleh Dr. Yvonne sebagai spesialis jantung Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Mungkin kita bisa bahas dari penjelasannya dulu dok ya. Sebenarnya serangan jantung ini apa sih gitu? Kondisi seperti apa yang disebut dengan serangan jantung gitu ya dok ya? Baik, terima kasih Dr. Vista. Jadi kalau kita membahas tentang serangan jantung, jadi kalau definisinya serangan jantung itu suatu kondisi yang mendadak terjadi, terutama diakibatkan pasti karena ada masalah di pembuluh darah yang menyuplai otot jantung. Nah, jadi kondisi serangan jantung itu biasanya diakibatkan oleh adanya sumbatan baik total maupun parsial pada pembuluh darah jantung, sehingga mengakibatkan aliran darah jantung ke otot jantung itu berkurang ataupun tidak ada. Jadi itu yang menyebabkan serangan jantung. Oke. Berarti bisa dikatakan orang kena serangan jantung itu dok ketika aliran darah ke jantungnya nggak lancar gitu ya? Iya, bisa. Jadi ada yang total nggak lancar atau sebagian nggak lancar ya. Jadi kadang tuh kan bukan kadang ya dok ya, biasanya ditandai dengan nyeri dada. Untuk gejala-gejalanya ya. Jadi kalau serangan jantung itu biasanya memang kejadian mendadak. Kalau kita lagi beruntung mungkin gejalanya masih bisa kita rasakan, tapi kadang-kadang memang kan tiba-tiba biasanya serangan tiba-tiba mati mendadak ya. Nah, pada kondisi di mana menunjukkan gejala. Jadi kalau serangan jantung itu biasa gejala khasnya pasti nyeri dada. Nyeri dada yang khas angina ya, angina pectoris. Kemudian dia tuh terasa dada tuh nggak nyaman, terasa seperti tertimpa beban berat. Kemudian ada tekanan ya, kayak dihimpit beban berat di dada. Kemudian biasanya ada disertai dengan keluhan seperti sesak nafas, berdebar-debar, keringat dingin maupun mual muntah. Kemudian biasanya sih itu memang terjadinya mendadak ya. Jadi kalau kita ketemu pasien nih dok ya, kadang kan biasanya keluhannya nyeri dada gitu ya dok ya. Nyeri dada di bagian kiri, atau kadang nggak hanya nyeri dada, bisa nyerinya nyeri ulu hati ya dok ya. Jadi nggak hanya nyeri dada aja, nyeri ulu hati. Terus waktu kita lihat dia tekanan darahnya bisa tinggi, atau kalau tekanan darah itu dok dia biasanya cenderung tinggi atau gimana ya dok? Ada hubungannya nggak antara serangan jantung sama tekanan darah? Jadi kalau untuk serangan jantung itu sendiri memang pasti ada penyebabnya ya. Jadi kalau untuk penyebab itu sendiri biasanya memang ada faktor risiko yang dapat menyebabkan serangan jantung. Jadi penyebab serangan jantung itu sebenarnya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner itu sendiri sebenarnya dia itu suatu kondisi yang kronis. Jadi bukan dengan beberapa waktu langsung bisa kena serangan jantung ya. Jadi kalau biasanya sudah ada progresivitas penyakit, di mana yang biasanya itu akan ada terjadi pembentukan aterosklerosis atau plak. Nah, pembentukan plak ini biasanya sering kita jumpai pada pasien-pasien
tekanan darah tinggi atau hypertension, kemudian pada pasien penderita gula, diabetes mellitus, atau pasien yang merokok, dan pasien dengan kadar kolesterol yang tinggi atau dislipidemia. Dan kemudian juga tentu kita harus melihat faktor risiko daripada pasien itu sendiri. Biasanya kalau pasien tersebut memiliki riwayat keluarga dengan jantung, penyakit jantung koroner ataupun hipertensi dan gula, biasanya itu meningkatkan risiko pasien untuk menderita penyakit jantung koroner. Oke, jadi tadi underlying disease-nya ya dok ya, yang menjadi penyebab serangan jantung, faktor resikonya lebih ke orang-orang dengan riwayat darah tinggi, riwayat gula darah yang tinggi, terus penyakit jantung yang lain gitu ya, sama tadi kolesterol tinggi juga ya dok ya. Oke, jadi memang untuk beberapa penyakit ini disarankan kita harus berobat rutin ya dok ya. Jadi karena kan sering tuh dok pasien kalau kita gali gitu ya, dia ada riwayat darah tinggi dok, tapi saya cuma sekali-sekali aja darah tingginya. Saya pernah 150, tapi habis itu 120, habis itu 130 gitu. Jadi kadang orang tuh nggak sadar ya dok ya kalau tekanan darah dia nih udah tinggi gitu ya. Kayak ya denial gitu ya dok, yang menolak kondisinya kalau ini tuh dia tekanan darah tinggi gitu. Nah ini bisa jadi penyebab tiba-tiba akhirnya kadang ya orang stroke, kadang serangan jantung gitu ya dok ya. Jadi mungkin untuk sahabat Hermina, kalau memang sebelumnya sudah ada tanda-tanda ya, seenggaknya misalnya mengukur tensi pertama kali nih dok, ternyata udah tinggi. Nah ada baiknya udah mulai berobat ya, kadang karena kan kadang orang karena ini baru pertama kali kok saya tekanan darah tinggi. Ya, jadi memang nggak langsung juga ya, maksudnya pasien baru pertama kali terdiagnosa hipertensi baru kita akan menghakimi pasien itu penyakit jantung koroner. Nggak selalu begitu. Cuma maksudnya untuk sampai ke tahapan penyakit jantung koroner itu butuh waktu sebenarnya. Jadi kalau dari tahapan adanya disfungsi endotel sampai hingga pasien terjadinya plak dan sumbatan itu biasanya bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun. Bisa sampai 10 tahun gitu loh. Jadi memang dari sebenarnya kalau kita seperti tiba-tiba kena serangan jantung usia 40 tahun, kemungkinan besar ini penyakit dasarnya sudah berawal sejak usia 25 atau 30 tahun gitu. Jadi ada pentingnya kita lebih aware. Kalau semuanya memang ada riwayat keluarga, ya kalau riwayat keluarga ya itu penting banget karena kan sudah ada kesadaran ya bahwa orang tua saya ada riwayat. Seharusnya saya sudah harus lebih aware. Kalau kayak gitu ya mungkin rutin melakukan medical check up, rutin kontrol mungkin tekanan darahnya stabil nggak, kadar kolesterolnya tinggi nggak. Kalau memang ternyata memang diperiksa ada masalah, ya apa-apa itu pasti lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi kalau semuanya kondisi-kondisi tahap awal pada tekanan darah tinggi, hipertensi atau gula, alangkah baiknya kita memulai pengobatan gula ataupun hipertensi. Ya, kita berharap semoga kita dapat mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner. Gitu. Nah, ada pun tahapan di mana mungkin ya sebenarnya dia sudah menderita hipertensi dan gula lama ya, sudah mungkin bertahun-tahun dia tidak sadar. Nah, pada saat kondisi kayak gitu memang kita sudah ada, bisa nilai, dokter tuh bisa nilai, ini pasien ini ada resiko tinggi untuk penyakit jantung koroner. Nah, kalau kondisi kayak gini ya memang sudah pengobatannya sudah ada overlap lah. Ada untuk penyakit jantung koroner untuk pencegahan maupun obat gula ataupun hipertensi. Jadi jangan ragu-ragu ya dok ya untuk memeriksakan diri ya. Jadi sebenarnya semua penyakit itu memang diawali dengan, kalau bicara gula dan hipertensi pasti itu berawal dengan semuanya apa yang masuk dari mulut kita ya. Jadi mungkin bisa mulai menjaga pola hidup kita ya. Oke dok. Terus nah misalnya nih dok, ada pasien yang ngerasa kalau kok dia sering nyeri dada ya gitu, nyeri dada kiri gitu ya, kok misalnya hilang terus nanti dalam berapa hari lagi atau berapa minggu lagi dia kok ngerasain nyeri dada lagi gitu. Itu kira-kira langkah apa sih dok yang tepat diambil sama pasien ketika merasakan gejala-gejala yang mirip serangan jantung kayak gitu? Baik. Jadi kalau nyeri dada itu nggak selalu nyeri dada itu serangan jantung ya.
Jadi kita mungkin kalau pasien usia masih muda, masih di bawah 20 tahun, itu kemungkinan mungkin cuman ya kejang otot atau ya masalah mungkin batuk pilek juga bisa. Kalau yang ada pneumonia kan bisa nyeri dada juga ya. Jadi kalau kita pertama lihat kalau dia nyeri dada memang usianya pada laki-laki usia lebih dari 35 tahun, wanita usia lebih dari 50 tahun, kemudian ada riwayat keluarga. Jadi kalau nyeri dadanya pada usia kayak gitu, kita bisa memulai curiga untuk resiko penyakit jantung koroner. Nah, untuk penata laksanaan penyakit nyeri dada itu biasanya kita pasti wajib untuk memeriksakan diri ke dokter dulu ya, buat diketahui dengan jelas ini sebenarnya penyakitnya apa gitu. Kalau memang sudah terdiagnosa ya biasanya pasti kita akan memberikan obat. Biasanya sih obat itu Sedokart atau ISDN 5 mg. Gitu. Jadi obat-obatan yang untuk mengurangi nyeri dadanya. Iya, itu untuk mengatasi gejalanya. Tentunya kalau semuanya sudah ada diagnosa yang tegak, ada obat-obat lain yang menyertai ya, seperti obat statin untuk kemudian pengencer darah. Oke, jadi alangkah baiknya memang ketika ada gejala-gejala awal bisa mulai memeriksakan diri dok ya. Jadi soalnya kadang kan apalagi kalau yang tadi usianya udah laki-laki lebih dari 35 tahun, lebih kalau perempuan lebih dari 50 tahun ya dok ya. Nah jadi kalau udah ada gejala-gejala alangkah baiknya lebih cepat diperiksakan. Lebih cepat lebih cepat memeriksakan diri. Terus kalau kan untuk pemeriksaan jantungnya sendiri nih dok, biasanya apa aja sih? Jadi misalnya ada pasien nyeri dada nih, kita tuh biasanya harus memeriksakan apa aja sih untuk pasien-pasien dengan gejala nyeri dada gitu dok? Ya, jadi sebenarnya pemeriksaan untuk nyeri dada itu pemeriksaan yang lumayan standar ya. Jadi kalau di saat kita medical check up juga pasti dilakukan seperti rekam jantung, EKG ataupun bisa foto ronsen. Kemudian bisa treadmill untuk memastikan apakah memang ada penyakit jantung koroner, dan apabila ada alat bantu yang lain seperti USG jantung. Dan bisa disertai dengan pemeriksaan darah rutin ya, bisa kan itu bisa dinilai. Kadang-kadang seperti kalau ada anemia juga bisa memiliki gejala nyeri dada. Ya. Berarti kita bisa tahu penyebab nyeri dadanya dengan melakukan pemeriksaan tadi ya dok ya. Kalau kita memang di IGD sih biasanya langsung rekam jantung ya dok ya, atau EKG biasanya kita lakukan untuk menyingkirkan kemungkinan apakah dia ini memang karena serangan jantung atau karena yang lain gitu ya dok ya. Kalau untuk penata laksanaan dari serangan jantung sendiri dok, apa aja sih dok yang ada di rumah sakit biasanya? Jadi kalau untuk serangan jantung itu sendiri, kalau pasien sudah sampai di IGD ya ininya. Jadi biasanya pasti kita harus memastikan pasien oksigen, tapi dipastikan dulu saturasi pasien normal enggak. Kalau memang ada masalah di bawah 94% bisa pemberian oksigen. Kemudian pastikan terpasang IV line. Itu kan semua akses obat lewat IV ya, IV line. Kemudian untuk memang kalau sudah tegak dari rekaman jantung ya, jadi sebaiknya 10 menit terdata dari dia masuk, dalam 10 menit itu sudah di EKG. Jadi untuk memutuskan apakah ini pasien memang ada menderita serangan jantung. Nah, apabila memang tegak serangan jantung, jadi serangan jantung itu kan ada beragam juga ya, bukan cuman ada yang berat, sedang, ringan lah. Ya, kalau memang ada ST elevasi atau tersumbat total itu derajatnya berat. Nah, kalau kayak gitu kita langsung pemberian obat sebenarnya untuk semua tahapan stage ringan sedang berat itu kita bisa pasti harus memberikan pengencer darah, yaitu biasanya clopidogrel dan Aspilet. Nah, kemudian juga pemberian statin. Nah, kemudian dari EKG itu kita nanti akan memutuskan apakah pasien ini membutuhkan untuk dilakukan trombolitik atau membutuhkan segera primary PCI. Yang biasa kita kenali dengan teropong pembuluh darah jantung. Kemudian apabila memang tersumbat total bisa aja dipasang stent atau ring. Gitu. Jadi penanganan yang biasa dilakukan itu jadi kita tegakkan dulu tadi dok ya. Pasti harus tegakkan dulu apakah dia serangan jantung atau tidak. Lalu pemberian obat-obatan untuk pengencer darah dulu ya dok ya di awal. Itu awal-awal sudah harus diberikan. Terus nanti kita kalau misalnya memang dia sangat berat, kita bisa sampai ke kateterisasi jantung, diteropong jantungnya. Untuk primary PCI. Itu kalau STEMI ya, ST elevasi. Kalau untuk ST elevasi ya.
atau bisa sampai pasang ring juga dok ya? Iya, tergantung kondisi pasien pada saat masuk ke rumah sakit. Iya, oke. Jadi memang sebenarnya tata laksananya nih udah sampai yang berat banget dok ya, maksudnya bisa sampai pasang ring dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya memang ada konservatif sama progresif ya, maksudnya invasif. Iya. Jadi tergantung derajatnya tadi tergantung derajat. Ya, tergantung juga kesiapan dari pasien. Betul tentunya. sih, betul sih. Pilihan pasien ya, maunya yang mana. Iya. Jadi kalau memang ya serangan jantung memang kan sesuatu yang mendadak ya. Jadi apa-apa kalau kita sudah ada gejala, itu pun kadang-kadang sebenarnya sebelum dia serangan jantung biasanya dia pasti ada gejala-gejala ringan seperti mungkin nyeri dadanya belum sampai 5 menit. Kalau serangan jantung kan nyeri dadanya biasa lebih dari 20-an menit. Oke, lebih dari 20 menit. Oke. Terus rasanya kayak tertindih gitu. Iya. Seringnya kan pasiennya ngerasanya kayak berat dadanya sebelah kiri gitu. Kayak kadang-kadang pasien mengeluh kayak masuk angin. Ya bisa juga kayak gitu ya. Ada juga yang masuk angin ya dok ya. Kadang ada yang cuma kayak saya sakit mah nih gitu. Kadang ngeluhnya kayak gitu. Jadi macam-macam ya. Jadi kalau memang sahabat Hermina ada gejala-gejala ya yang dirasa sudah mengganggu kali ya dok ya, bisa mungkin langsung segera diperiksakan aja, karena kan tadi ya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Apalagi kalau serangan jantung derajatnya bisa sampai berat, bisa sampai tindakannya itu udah tindakan yang lebih advance gitu ya dok ya. Ya, jadi memang sebenarnya penyakit jantung koroner itu sebenarnya bisa dicegah. Yang penting kita lebih aware aja, mencegah. Kalau dari dokter sendiri ada nggak sih tips and triknya gimana sih caranya biar kita bisa menjaga kesehatan jantung gitu dok ya? Jadi kalau semuanya untuk tips and trick menjaga kesehatan jantung semuanya dasarnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bagaimana? Ya porsi makan mungkin lebih banyak porsi buah dan sayuran, kemudian olahraga teratur. Olahraga jantung sebenarnya olahraga nggak perlu yang sampai nge-gym ya. Kita cukup 3-5 hari dalam seminggu jogging 30 menit juga sudah membantu kesehatan jantung kita. Kemudian ya itu ya kalau memang kita ada faktor resiko ya kita minum obat segera. Jadi jangan sampai sudah nggak peduli gitu loh sama kesehatan kita. Kemudian berhenti merokok, kalau merokok jangan merokok sebaiknya ya. Kurangi konsumsi junk food, jadi kayak frozen food gitu. Kemudian ya kurangi makan enak. Iya. Sedih. Kurangi makan enak. Ya dok. Oke. Karena memang sekarang makanan tuh banyak yang, maksudnya akses kita ke makanan tuh udah lebih gampang. Gaya ya, hidup ya. kita sekarang sudah beda dibandingkan zaman yang dulu ya. Sekarang kan makanan tuh udah berbagai macam juga kan dok, dan bahan dasarnya kan kadang kita udah macem-macem tuh, ada yang berminyak sekali, ada yang tingkat kolesterolnya tinggi dan lain-lain ya. Jadi memang pada dasarnya paling sehat itu kalau makan makanan yang kita masak sendiri ya, atau masakan rumahan lah. Iya, betul dok. Karena kita bisa ukur ya apa yang mau kita taruh. Bisa kita taruh kadar garamnya, gulanya berapa banyak kan? Iya, betul. Mungkin tidak menggunakan vetsin ya. Betul dok. Oke, dari dokter mau ada yang ditambahkan lagi untuk materinya atau ada take home message-nya mungkin dok? Untuk take home message ya. Jadi kalau untuk serangan jantung itu, penyakit jantung koroner itu sebenarnya memang dia itu kondisi yang kronis. Jadi sebaiknya kita bisa, kalau sebenarnya ini kondisi yang sebenarnya orang awam aja sudah paham ya. Cuman mungkin ya kita kurang aware. Kadang-kadang dikira kalau serangan jantung tuh mendadak, berarti itu kadang-kadang pasien kira tuh itu baru. Dia kayak menyangkali bahwa saya nggak ada faktor resiko kok, kenapa saya bisa menderita itu, tapi sebenarnya nggak demikian. Jadi kalau memang sudah ada gejala awal, biarpun cuman nyeri dada sedikit ataupun ada merokok, sebenarnya merokok saja itu bisa mengakibatkan serangan jantung pada buntut-buntutnya, karena dia kan merusak dinding pembuluh darah ya. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya ya kita harus lebih aware dengan pola hidup kita, dengan gaya hidup yang sekarang. Jadi dengan
bertambahnya teknologi, bertambahnya kesediaan makanan yang junk food itu, sebenarnya serangan jantung itu semakin hari, usia yang mengalami serangan jantung semakin hari semakin muda. Jangan lagi bilang kalau ini usia saya baru 30 tahun, saya nggak akan kena serangan jantung, nggak ada lagi kayak gitu. Jadi mungkin take home message-nya ya kita harus lebih tahulah diri kita itu gimana. Jangan terlambat menjaga diri, jangan terlambat menerapkan pola hidup sehat. Kalau bisa ya sedari dini kita sudah jaga kesehatan kita, pola hidup sehat, tidak merokok, ya makan yang perbanyak konsumsi buah-buah dan sayuran, olahraga. Itu saja sih saya rasa ya. Siap, terima kasih banyak dokter untuk materinya hari ini. Pastinya sangat membantu sekali untuk kita semua ya dok ya. Informasi yang sangat baik, terima kasih banyak dokter Yvonne. Ya, sama-sama dokter Rista. Oke. Mungkin sekian ya dok untuk podcast kita hari ini tentang serangan jantung. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina semua. Dan sampai jumpa lagi di podcast Hermina selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.